Halo para penggemar fisika, saya akan melanjutkan pembahasan soal seleksi mandiri, bagian yang keempat ya. Soal nomor 1, sebuah bola golf dipukul di titik A sehingga bergerak parabola dan masuk lubang C seperti ditunjukkan gambar. Jika waktu dari B ke C adalah 0,2 sekon, maka jarak X itu berapa? Jadi bola dipukul ya di titik A, kemudian dia bergerak parabol langsung menuju lubang di titik C, begitu ya. Yang ditanyakan adalah jarak mendatar X ini. Oke, mari kita jawab. Nah, kita tahu bahwa XDC, jarak D ke C, horizontal, ini kita bisa hitung dengan rumus ini kan, karena dia bergerak parabol. Ini lintasannya parabol. Jadi XDC itu sama dengan VO cos alpha kali TBC. Jadi waktunya dari B ke C ya. Nah, oke. Jadi XDC sudah diketahui 6, VU-nya bisa dicari. Ini ya, cos alpha, alfanya 53 derajat, TBC itu 0,2. Jadi kalau begitu ini 6 sama dengan VO cos 53 0,6 dikalikan 0,2. Jadi VO-nya nanti ketemu 50 meter per sekon. Nah, setelah ketemu VO, kita akan mencari waktu dari titik A sampai bolanya jatuh ke lubang titik C itu. Kita pakai persamaan gerak parabola seperti ini ya, sama dengan VO sin alpha kali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, ini dari titik A ke titik C. Nah, Y yang ditempuh itu kan ini. Ini ketinggian yang ditempuh. Karena ini turun, bendanya turun, maka Y ini diberi tanda negatif nanti ya. Jadi Y-nya itu min 45. Sekali lagi karena bendanya itu turun. Dari A ke C, jadi menempuh ketinggian 45 meter. VO-nya 50, sin alfa, alfanya 53 kali T, G-nya 10 sehingga setengah G itu 5 ya. Jadi kalau begitu sin 53 di sini 0,8. Terus kemudian ini saya kalikan berarti 40T. Kemudian saya bagi 5 semuanya, saya bagi 5 ya semuanya jadi segini persamaannya. Nah, terus kemudian T kuadrat min 8T min 9 berarti sama dengan 0 kalau disederhanakan. Nah, kalau saya mencari T ya saya faktorkan seperti ini ya. Nah, akhirnya T-nya yang terpakai adalah T sama dengan 9. Kalau T sama dengan min 1 kan tidak mungkin, waktu nggak mungkin negatif. Jadi yang dipakai T sama dengan 9 sekon. Jadi waktu lontar dari titik A ke titik C itu adalah 9 sekon. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai X-nya. Nah, jarak mendatar dari titik A ke titik C itu adalah X ditambah 6. Nah, jarak mendatar X plus 6 itu adalah VO cos alpha kali T. Jadi ini Vx komponen kecepatan benda ke arah sumbu X ya. Selalu VO cos alpha ya. Dimanapun titiknya selalu VO cos alpha. Oke? Karena ingat, gerak parabola itu yang horizontal itu GLB ya. Makanya rumusnya pakai GLB S sama dengan V kali T. Tetapi kalau yang vertikal itu GLBB. Karena ada percepatan gravitasi. Jadi ini rumusnya dari S sama dengan V kali T, cuma V-nya itu Vx. Nah, cos alpha berarti cos 53 ya. Kita masukkan VU-nya 50, cosnya 53, T-nya sudah saya masukkan 9. Jadi kalau begitu cos 53 0,6. Nah, ini yang sebelah kanan kalau saya kalikan 270, sehingga X-nya ketemu 264 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, bola dilempar di atas tanah dengan laju awal U dan sudut elevasi alfa. Pada saat mencapai titik B, laju saatnya V seperti yang ditunjukkan gambar. Ketinggian maksimum yang pernah dicapai bola adalah berapa? Oke. Di sini kalau saya teruskan vektor U ini seperti ini ya, saya garis lurus. Kemudian ini ada vektor V ke sana, saya garis lurus. Maka ini tegak lurus, ya, tegak lurus. Jadi tegak lurus itu bukan karangan saya, ini dari soal ya, bahwa ini kalau diteruskan gini, diluruskan, tegak lurus untuk sudut 90 derajat begitu ya. Oke, baiklah, sekarang kita jawab. Nah, perhatikan baik-baik ini, umpamakan saya membuat salib sumbu Y dan X seperti ini di titik B, maka nanti V itu bisa kita uraikan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y ya. Nah, coba perhatikan sudut-sudutnya. Kalau ini alfa, maka di sini alfa juga, karena ini sudut sahadap. Kalau ini alfa, sebelah di sini kan 90 min alfa, sehingga sebelahnya di sini pasti alfa. Nah, karena di sini ada sudut yang bertolak belakang, berarti sudut yang ini juga alfa kan, karena sudutnya bertolak belakang. Oke, ini modal untuk menguraikan V di titik B, ya. Oke.
Nah, sekarang perhatikan, ini kalau saya uraikan kecepatan di titik A ke arah sumbu X, berarti kalau begitu ini uraiannya adalah U cos alfa, samping sudut ya. Uraiannya U cos alfa, terus kemudian di titik B uraiannya adalah V sin alfa. Karena yang uraian sini kan V cos alfa, jadi yang sana V sin alfa. Nah, itu uraian vektor V di titik B. Nah, yang saya uraikan ke arah X aja, kan nanti VAX itu sama dengan VBX. Kenapa kecepatan A ke arah X sama dengan kecepatan B ke arah X? Ya karena ini gerak parabola pada arah horizontal, tidak ada percepatan, tidak ada perlambatan. Jadi ini GLB gerakan horizontalnya. Sehingga komponen ke arah horizontal VAX pasti sama dengan VBX. Di titik manapun sebenarnya kan ya. Jadi VAX itu adalah U cos alfa, sedangkan VBX itu adalah V sin alfa. Sehingga kalau saya bagi U dibagi dengan V, itu hasilnya adalah sin per cos itu tan, ya, sin per cos, tan ya. Oke, nah sekarang saya akan mencari nilai sinnya untuk mencari ketinggian maksimum. Kalau ini tan alfa itu U per V, tentu saja panjang sisi miring itu kan akar U kuadrat plus V kuadrat ya. Jadi saya bisa mencari sinnya. Sin alfa itu adalah depan dibagi dengan miring, sin demi U dibagi akar U kuadrat plus V kuadrat. Nah, hamak gerak parabola rumusnya kan ini ya. VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, VO-nya itu kan sama dengan U di sini ya kan. Sin kuadrat, lah sin alfanya ini. Sin kuadrat alfa, sin alfanya ini ya. Jadi saya masukkan di sini, ini sin alfanya di kuadrat. Karena ini sin kuadrat ya. Akhirnya saya dapatkan hamaknya adalah U pangkat 4. Karena ini U kuadrat kali kuadrat. U pangkat 4, terus akarnya ini hilang. Tinggal 2G yang bawah ya, 2G dikalikan dalam kurung U kuadrat plus V kuadrat. Nah, inilah hamak yang ditanyakan. Jadi kalau kita lihat jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Nomor 3, sebuah ayunan konis berputar dengan laju tetap dengan jari-jari R jika percepatan gravitasi G dan panjang tali penggantung L. Maka frekuensi sudut putar dari ayunan ini adalah berapa? Oke, kita jawab. Frekuensi sudut putar itu maksudnya kecepatan sudut ya. Itu yang ditanyakan. Kita jawab ya. Saya gambar dulu gaya-gayanya pada saat berputar. Suatu saat misalnya benda ini di sini, berarti dia punya berat. Berat arahnya selalu ke bawah. Karena dia berputar seperti ini, maka dia akan dapat gaya sentrifugal. Saya lambangkan F. Gaya sentrifugal yang menariknya keluar dari pusat ya. Nah, ini gaya sentrifugal. Saya beri nama F ya. Kalau saya tarik garis lurus di sini, kalau ini theta, maka di sini pun theta sama, karena ini sudut sadap. Oke? Nah, tegangan tali pun saya gambar sini, ini tegangan tali menjauhi benda ya, karena yang kita tinjau bendanya. Oke, sekarang vektornya saya pindahkan, F ini saya geser ke bawah, sedangkan T ini saya seret ke sini ya. Jadi akhirnya kita dapatkan vektor siklus tertutup seperti ini. Ini vektor siklis namanya ya. Nah, jadi lihatlah vektornya seperti ini. Ini adalah siku-siku antara vektor W dengan F. Sehingga kalau saya mencari tannya, tan theta itu adalah F per W. Oke? Tapi gayanya itu gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu M kali percepatan sentrifugal. W-nya itu M kali G. Nah, M-nya kan saya coret. Sehingga tinggal ASF, percepatan sentrifugal dibagi dengan percepatan gravitasi. Percepatan sentrifugal ya sama dengan sentripetal nilainya, yaitu omega kuadrat kali R. Bisa juga V kuadrat per R ya, tapi ini tanya omeganya. Omega kuadrat kali R. R itu adalah jari-jari lingkaran ini. Oke, nah kalau saya uraikan, tan itu kan sin per cos ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, omega kuadrat dikalikan R, tapi R-nya itu kan L sin theta. Ini segitiga siku-siku ya. Jadi R-nya itu L sin theta per G, jadi sehingga sinnya itu bisa saya hapus ini. Kalau sinnya saya coret, tinggal ini kan. Nah, jadi kalau omega kuadratnya dicari, berarti omega kuadrat sama dengan G per L cos theta. Lah kalau omeganya saja, berapa? Nah, kalau omeganya saja ya tinggal akar toh. Tapi seperkosnya ini saya buat sek ya, sekan theta. Oke? Seperkos theta sama aja dengan sekan theta. Jadi kalau begitu omeganya di sini adalah akar G per L kali sekan theta. Jadi yang tepat di sini jawaban C. Nomor 4. Sebuah benda bermassa M diikat tali dengan panjang L kemudian diputar terhadap batang AB dengan kecepatan sudut tetap omega seperti yang ditunjukkan gambar. Jumlah gaya tegangan tali bagian atas dan bawah. Oh, dijumlahkan ya. Ini tegang talinya bagian atas, bawah juga tegang. Jumlahnya itu berapa?
Oke, kita jawab. Nah, karena benda ini berputar seperti ini, berarti dia dapat gaya sentrifugal yang arahnya menjauhi pusat. Pusatnya di sini ya, di pusat lingkarannya. Terus kemudian, perhatikan ini saya buat salib sumbu X dan Y. Saya akan meninjau gaya-gaya yang ke arah horizontal saja ya, yang vertikal tidak penting di sini, tidak akan saya gambar. Sebenarnya ada berat bola ya, tapi tidak saya gambar. Oke, sekarang mari perhatikan di sini. Kalau dia setimbang rotasi, artinya begini, benda ini kan berputar, mendapat pengaruh gaya, komponen tegangan tali T1 dan T2 yang ke arah sumbu X, sama gaya sentrifugal kan. Nah ini, benda ini diam relatif terhadap pusatnya. Karena diam relatif berarti ini dikatakan setimbang rotasi. Sehingga jumlah gaya ke arah sumbu X itu harus 0. Oke? Nah kalau jumlah gaya ke arah sumbu X itu 0, berarti komponen gaya yang ke pusat, jumlahnya, itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar dari pusat. Nah, yang menuju pusat itu adalah ini ya. T1, kalau sini kan T1 cos ya. T1 cos theta. Kalau uraian sana berarti T1 sinus theta. Kenapa ini negatif? Karena ini arahnya ke kiri. Nah, T2 juga T2 sinus theta, tapi arahnya ke kiri juga. Jadi min T2 sin theta. Tapi gaya sentrifugalnya ini ke kanan, jadi plus. Plus gaya sentrifugal sama dengan 0, gitu ya. Oke, nah sekarang saya uraikan gaya sentrifugal itu M kali percepatan sentrifugal. Nah, boleh juga saya pindahkan, seperti ini ya. Jadi ini T1, T2 saya pindahkan, sehingga ini plus semua, sama dengan M kali percepatan sentrifugal. Nah, percepatan sentrifugal sama dengan sentripetal, saya boleh pakai rumus omega kuadrat kali R kan, ya. Oke, jadi kalau begitu T1 plus T2, sin tetanya ini bisa dikeluarkan. Sehingga sin tetanya bisa dibuang ke ruas kanan. Jadi akhirnya M omega kuadrat kali R dibagi dengan sin teta. Nah, perhatikan baik-baik. Sin teta itu kan R per L. Ini segitiga siku-siku ya. Jadi sin teta itu R per L. Nah, oke. Jadi kalau begitu saya bisa tulis L itu berarti R per sin teta. Berarti R per sin teta itu bisa saya ganti dengan L. Ya kan? Nah, ini R per sin theta saya ganti L, akhirnya dapat ini kan. Jadi T1 ditambah T2, jumlah tegangan tali atas dengan yang bawah, itu adalah M omega kuadrat dikalikan dengan L. Jadi jawaban tepat adalah A. Physics is very easy and fun.